Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Tengku Zulkarnain ditolak masyarakat Karo ceramah. Jadi sumber saya di YouTube, di mana Tengku Zulkarnain ini ditolak masyarakat Karo ceramah. Padahal masyarakat Karo ini ada dalam Sumatera, masuk dalam wilayah Sumatera Utara, berdampingan dengan kota kelahiran daripada Tengku Zulkarnain di Delhi. Itulah saya lihat. Jadi karena Tengku Zulkarnain ini selalu sering memberikan ceramah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan sering menuding pemerintah Joko Widodo ini menyatakan bahwa selalu membesar-besarkan masalah PKI. Tujuannya untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Dalam ceramah sering menghina orang Cina, katanya, dan dia juga menghina suku Jawa. Katanya Ustadz Jawa itu dikritiknya. Jadi ceramahnya menghina banyak. Kalau orang Jawa itu katanya bawa keris itu pelan-pelan dan lain sebagainya. Kalau orang Sumatera tegas. Itulah saya lihat. Jadi banyak ceramah-ceramahnya itu yang sifatnya negatif, yang menyakiti pihak lain. Dan juga saya lihat dia sering juga menuding-nuding seperti Cina. Katanya Cina. Padahal dia sendiri masih ada, Tengku Zulkarnain ini masih ada keturunan Cina dari ibunya. Tetapi dia menuding-nuding Ahok ini sebagai keturunan Cina. Dan tidak pantas sebenarnya dia menyatakan demikian. Padahal dia sendiri masih ada berdarah Cina dari ibunya. Sehingga karena di samping itu ceramahnya sering tidak baik di tengah-tengah masyarakat, selalu menentang pemerintah dan lain sebagainya, yang akibatnya karena dia sering menentang pemerintah sehingga dia ditolak memberikan ceramah di Tanah Karo. Di samping dia sering menjelek-jelekan pemerintah, dan juga ceramahnya itu sering mengarah kepada perpecahan kesatuan bangsa di tengah-tengah masyarakat. Dan juga saya lihat ceramah itu juga karena dia juga suka menjelek-jelekan suku Jawa, dan juga katanya demikian juga dia mencina-cinakan daripada Ahok. Sebenarnya ini tidak baik karena negara kita negara Indonesia, apapun etnisnya, apapun agamanya adalah sama posisinya di negara ini. Tidak boleh kita menjelek-menjelekkannya. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya masyarakat Karo takut nanti masalah tersebut ketularan kepada masyarakat setempat. Sehingga jauh sebelumnya dia menolak ceramah Tengku Zulkarnain ini di Tanah Karo. Padahal Tanah Karo ini sebenarnya berdekatan dengan tanah kelahiran daripada Tengku Zulkarnain dari daerah Delhi, Sumatera Utara. Itu saya lihat. Nanti lama-lama kalau Tengku Zulkarnain ini sering memberikan ceramah yang menyakitkan hati orang lain, baik dari suku Jawa maupun dari sudut pemerintah dan lain sebagainya. Dugaan saya nanti akan melebar nanti penolakan daerah lain memberikan ceramah kepada dia. Dan setiap nanti dia memberikan ceramah di daerah lain akan ditolak masyarakat setempat. Kalau sudah ditolak masyarakat setempat, akhirnya ilmunya itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak bisa diberikannya kepada masyarakat umum. Padahal kalau kita mempunyai ilmu, di samping penting untuk diri kita sendiri, juga penting untuk kepentingan masyarakat umum. Itulah pentingnya disamakan kita selain berguna untuk diri sendiri dan juga berguna untuk orang lain. Dan juga kalau sudah demikian nanti semua disekal itu di mana-mana, ilmunya itu tidak berkembang, sehingga dia sebagai ustadz tidak bisa mengembangkan agama Islam itu kepada seluruh masyarakat Indonesia ini. Karena di mana-mana dia berada selalu dicekal, tidak diterima. Karena kalau sudah selalu diterima, kalau selalu nanti dia ditolak di mana-mana, ini juga tanda hukuman sosial nih kepada
Tengku Zulkarnain karena dia sering menjelek-jelekan pemerintah maupun suku lainnya, baik sebagai Cina maupun sebagai suku Jawa. Karena itu merupakan karma nanti sama dia, hukuman sosial itu. Kata orang itu merupakan hukuman sosial. Kalau dia sering menjelek-jelekan orang lain, tentu nanti dia akan mendapat karmanya sendiri. Nah, inilah saya lihat dengan ditolaknya dia memberikan ceramah di Tanah Karo, sama juga ini karma bagi dirinya sendiri yang sering selama ini menjelek-jelekan pemerintah, dan juga dia menjelek-jelekan suku Jawa, dan juga dia menjelek-jelekan juga orang Cina. Nah, itu tidak baik, karena semua kalau kita bangsa Indonesia tidak boleh menjelek-jelekan baik suku agama lain, baik menurut agama lain, baik menurut suku lain, baik juga suku Jawa atau Cina. Itu di depan hukum sama hukumnya. Tidak ada yang bisa dibedakan. Jadi harapan saya kepada Tengku Zulkarnain ini, dalam memberikan ceramah dia cukuplah dia bertitik tolak ceramah agama saja. Jangan membawa suku Jawa dan lain yang sebagainya. Dia cukup ceramah masalah agama Islam yang sifatnya dapat diterima semua pihak, sehingga sifatnya kondusif, dan suatu saat nanti dia akan diterima di mana-mana memberikan ceramah tersebut. Sekian dan terima kasih.